tanpa budaya asing Indonesia itu juga udah kaya gitu loh kulinernya terutama. Gua dari zaman dulu yang namanya sustainability itu udah dilakukan sama nenek moyang. Oh nyebutnya pincuk itu udah dari zaman dulu yang ngebuat kayak gini ya. Terus kayak orang Jerman kan belum bikin yang kayak kita dari rotan. Gitu. Kita udah inovasi udah bikin. Kita nggak usah ke Jerman. Jerman yang ke Indonesia seharusnya. Rotan udah kita bikin. Siapa yang menjual beras sama saja seperti menjual ibumu atau seperti membunuh. Jadi kita suka amazed dengan masakan Eropa gitu ya. Padahal orang Eropa dapat rempahnya dari dulu dari Indonesia. Di dunia F&B ada gak kiamatnya? Ada. Apa? Lo bangkrut. Thank you very much for tuning in to the show today. Selamat Hari Kemerdekaan buat Indonesia yang ke-78. Seperti setiap tahunnya, kita, Regensen Radio Podcast, sesi 17 Agustus, kita ngobrol sama Chef Wira Hardiansyah, the traveling chef, yang belum lama ini baru balik dari Malaysia, dan juga Paris untuk masak dan membahas native cuisine, makanan-makanan Indonesia, yang tidak punya influence dari budaya luar. Kita tahu kan kalau soto, bakmi, juga nasi goreng itu kita punya influence dari China dan juga rendang dan gulai itu influence dari India. Ternyata ada banyak makanan Indonesia yang udah ada dari zaman dulu banget dan tidak ada influence-nya masih bertahan sampai sekarang. Selain itu kita juga akan ngebahas soal sustainability di makanan khususnya di packaging. Karena gue yakin kalian udah sadar betapa parahnya laut-laut Indonesia penuh dengan sampah. Gue personally dibombardir di sosial medianya banyak sampah plastik, khususnya single use plastik yang jujur aja kita di industri F&B itu banyak menggunakannya. Apa sih solusi yang kira-kira bagus untuk be more environmentally friendly? Seperti biasa, jangan lupa subscribe di Regensen Radio, di YouTube, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram, Regensen Radio, dan juga di TikTok. And without further ado, please welcome Chef Wira Hardiansyah. Enjoy the show. Oke guys, dalam rangka memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-78, seperti biasa ada kita karyawan 17-an kita ke sini untuk ngomongin makanan Indonesia. Chef Wira Hardiansyah. Halo Oke, thank you udah datang. Siap. Lumayan kaget lihat lu masak di Paris, ya kan, masak di ASEAN, acara ASEAN di Malai. Biasalah promosiin makanan Indonesia ya kurang lebih. Biasa. Cukup kaget loh, biasa lihat di TV, tiba-tiba di luar negeri. Ada acara Nat Geo lagi, gila. Congratulations, udah diundang bos. Jadi sekarang jadi itu juga dong, Wir. Apa? Food diplomat. Ya. Kulineri maestro gitu ya. Kulineri diplomasi. Aduh. Gastrodiplomasi. Iya, gastrodiplomasi. Gitu. Gastrodiplomasi. Lo ngapain di Paris kemarin? Ya, gila. Sebenarnya kayak promosiin masakan. Acara apa sih? Part of Spice Up the World gitu lah. Terus cuman gak tahu. KBRI berarti. Part of KBRI. Cuman gue gak tahu kenapa gue bisa kepilih ya gitu juga. Gue masak di KBRI sama menjelaskan. Oh acaranya di KBRI itu? Enggak, acaranya di luar KBRI gitu. Acaranya kayak apa? Kayak presentasi, jadi kayak demo masak aja, apa ada dinner atau bazar? Enggak, kayak day 1 hari pertama gue presentasi, apa itu sebenarnya gue lagi kayak menggalangkan apa itu native cuisine atau Indonesia. Native cuisine atau berarti asli banget tuh ya. Jadi yang without any influence lah gitu. Oke, makanan Indonesia ya seperti banyak halnya kan makanan Indonesia itu banyak yang dari campuran luar. Kalau native tuh yang hampir tidak ada. Hampir tidak ada dan ada perbedaan dengan makanan yang sudah kayak ada bangsa-bangsa asing ya dalam satu hidangan gitu loh. Oke, jadi makanan yang tanpa ada campuran dari bangsa asing. Oke, gitu. Terus lu promosiin itu, bikin apa lu? Ya kayak
contoh yang produk asli kita itu kayak lemang tuh yang dari Sumatera. Iya, Yang lemang. dari ketan itu Iya, kan. di itu bambu bukan? Dari bambu, itu kan salah satu native cuisine juga. Lu nyari di mana bambu di Paris? Gitu. Ya sebenarnya nggak pakai bambu sih, pakai Oke. pipa gitu. Oke. Gue pikir Akalin aja. sulit lo nyari bambu di Paris lo yang buat Cuman lemang gimana, tuh. Iya. Pokoknya 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu. Caranya. Lu bikin apa aja? Gue ada asam pade, ada pade. semur Oke, gitu loh. semur. Terus ada nasi minyak. Semur bukannya ada influence Belandanya? Nah, semur ini multikultural ya. Kalau gue bilang nggak cuman Belanda ya, gitu loh. Karena baru 2 tahun terakhir ini gue perdalamin tentang kuliner Belanda. Kuliner Belanda itu banyak zaman dulu karena rempah. Jadi stunya. Betul. Jadi karena harganya rempah itu berlimpah gitu ya. Mahal. Harganya mahal banget. Sebenarnya sebelum Belanda datang kan ada Tionghoa, Cina datang ya. Iya. Sebenarnya kan dulu kayak ayam kecap. Ya kan. Cuman ditaruh sama rempah-rempah. Iya. Yang harganya selangit pada saat itu. Akhirnya makanan ini kan punya nilai. Betul. Nilai tersendiri karena rempah-rempahnya kan. Buat orang-orang kaya di sono. Betul. Iya. Secara teknik memasak. Ayam kecap kan sudah lahir lebih dulu. Gitu. Mungkin kita sudah punya. Cuman ketika orang Belanda datang. Ya, gitu dimodif kan, lagi. Dimodif lagi. Udah gitu. Kayak teknik memasaknya itu. Stew-nya itu kan. Yang kita belum ada istilah itu. Ya nggak ada. Belum ada istilah itu. Gitu. Ya udah. Kita taunya cuman. Istilahnya cuman oseng waktu itu ya. Rebus. Ya. Oseng gitu. Akhirnya stew-nya itu. Konsep stew-nya itu dipakai. Itu kalau nggak salah dari istilah stomer ya, stomer terus ke semur, ya udah berubah jadi itu. Jadi ada bahwa rempah itu juga pada saat itu menaikkan derajat si makanan. Makanya gue bikin juga nasi minyak itu ya sama rempah-rempah, tapi rempah-rempahnya di situ kebanyakan rempah-rempah dari Timur Tengah. Hey guys, kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like the video dan juga subscribe ke channel kita, Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Jadi nasi minyak tuh makanan daerah mana ya? Di Palembang ada. Oh, Sumatera. Gitu. Daerah-daerah Sumatera ada gitu. Ya, gue pikir dari bukan, kalau di Malaysia nasi lemak ya, bukan nasi minyak. Jadi, ya. Nasi minyak itu bisa dibilang 11-12 sama pilaf rice lah. Karena punya jalur atau kakak atau ibu yang sama, yaitu dari salah satu kerajaan namanya Kerajaan Mughal di India. Oke. Gitu. Yang lu cerita. Betul. Kerajaan India banyak di Sumatera. Betul. Zaman bahla. Oke, iya nonton episode podcast yang itu ya. Kita nggak punya waktu. Jangan di skip. Jelasin khususnya ads-nya. Gitu. Nah, lu berarti jadi semur itu contoh makanan yang terinfluence dan bikin sama makanan yang tidak terinfluence. Contohnya lemang. Betul. Dari zaman dulu ya. Betul. Begitu aja. Iya, gitu aja. Jadi kayak lemang itu kan sebenarnya teknologi pangan zaman dulu ya. Orang zaman dulu ketika masak, gimana caranya kandungan airnya itu, atau alat. Kalau kita sekarang punya oven yang bisa steam gitu kan. Oven steam gitu kan. Yeah. Kalau dulu kan kita cuman gak ada oven steam. Gitu kan. Santan, ketan. Yeah. Ya. Tapi kandungan air yang di dalam bambu itu yang ngebuat tetap moist sih. Tetap moist ya. Gitu. Ya, gue doyan banget sih lemang sih. Terus biasanya kan kalau jadul kan yang kukusan nasinya tuh pakai kayak besek gitu yang betul. Corong gitu kan biasanya. Gitu. Sama ini yang gue sajiin di depan ini. Oh oke. Ini contoh makanan apa? Tunggu. Gue tuh mau masuknya gini Wir. Jadi untuk memperjelas ke listener, kita ceritain dulu masakan yang terinfluence. Contohnya kan tadi semur. Nah satu lagi apa? Kalau dari gue bakmi itu terinfluence dari Chinese. Nasi goreng juga udah pasti. Karena alatnya aja pakai wok. Itu kan dari China kan. Kalau itu kan itu salah satu makanan Indonesia yang tapi ada budaya lain yang masuk toh. Apalagi soto misalnya atau apa? Nih asam padeh tadi gue bilang. Asam padeh. Jadi
Asam padeh itu asam itu mirip sama kuliner India namanya rasam. Persis banget sama mulai dari rasanya, cuman mungkin ada asimilasi ya, penyesuaian dengan budaya lokal ya, antara rasam dengan asam. Karena secara teknik rasam itu artinya dari bahasa Sanskerta ekstrak, inti, sari. Sedangkan asam padeh gitu ya, kalau lo makan semuanya sama kayak sayur asam, makanya sayur asam gitu. Iya, tapi pakai santan enak banget. Itu, nah kalau pakai santan kayaknya tergantung daerah-daerah. Kemarin, gue kemarin ke Payakumbuh kan, gue nyobain ada dia nggak bilangnya asam padeh sih, dia bilang sam padeh. Iya, sam padeh. Ini sam padeh tapi kayak gulai pakai santan. Enak banget. Jadi asam kan tapi. Tapi secara ingredients dia overcook ya. Iya overcook, empuk banget dagingnya. Karena yang sebenarnya kalau secara nutrisi yang lo harus makan kan ya si kuahnya itu kan. Dan dagingnya itu ya sarinya itu ya udah overcook udah, makanya yang harus makan itu kuahnya itu. Mestinya gitu. Ya makanya pakai nasinya juga dari sana. Wah gila men, yang paling gue amazed nasinya, berasnya, gue beli banyak banget berasnya, karena beras asli dari Payakumbuh enak banget. Yang gue find out juga dari trip itu, keras di sana. Jadi udah dibilangin kan, kita podcast sama yang punya rendang, udah namanya Rendang Gadi, udah ekspor sampai rendangnya. Terus dia udah bilang kan waktu chef kalau misalnya makan makanan kayak rendang gulai di Payakumbuh itu keras, mungkin nggak bisa kemakan, bilang kerasnya. Oh iyalah, kan emang otentiknya keras kan, soalnya buat bawa naik haji dan bawa perjalanan. Gila keras banget sih, keras. Gue nggak bisa gigit gitu, gue nggak bisa gigit saking kerasnya. Ya akhirnya gue nggak makan, gue makan bumbunya doang. Terus habis itu kayak gila bener-bener keras banget. Terus kayak oh iya emang rendang asli sini ya begitu. Gitu. Iya. Ya lucu aja sih kalau orang Jakarta kan nyarinya empuk lah pastinya. Iya karena kan kalau kita beli namanya rendang kan buat bekal ya untuk orang para perantau ya. Kalau empuk basi. Iya kalau kita bikin empuk kan secara teknologi yang nenek moyang kita dulu lakuin itu dibuat keras gitu ya. Kalau di tempat kita nanti diangetin lagi, diempukin, dikasih itu lagi gitu loh. Kemungkinan kalau kita makan di tempat ya teksturnya akan seperti itu. Gitu. Tempat aslinya ya kan. Oke. Itu nilai plus ketika lu berani mencoba sesuatu, mau itu negatif, itu sesuatu yang hebat. Gitu loh, hebat dalam artian itu sesuatu positif. Enggak ya. Makanya gue suka lucu ketika orang belum mencoba makanannya. Udah bilang gak doyan. Udah bilang gak suka. Iya. Tapi bumbu sih luar biasa. Jauh lebih enak dari restoran Padang favorit gue di Jakarta gitu. Bumbunya ya. Bener-bener kuat, kenceng, rempahnya mendok banget. Dagingnya aja yang gue gak cocok karena gue terbiasa sama yang empuk gitu. Nasinya gue sangat cocok. Gulai otaknya, oh my god bro. Gila enak banget cuy. Itu buat gue yang harus diperhatikan dari tukang masak chef-chef zaman sekarang. Tidak based on Google. Karena sesuatu yang gak bisa lo cari di Google itu rasa. Ya, jadi betul. lu gak bisa mendeskripsikan makanan A, B, C, D. Meskipun lu dikasih resep tanpa lu tahu aslinya gimana. Aslinya seperti apa. Gimana lu mau modif pakai yang jadi modern. Gitu. Itu yang seringnya terjadi kemunduran. Bukan memajukan kuliner Indonesia. Malah memundurkan masakan jadi Indonesia. Ngawur. Ya. Setuju banget. Gue belajar banyak banget gulai otaknya itu pakai irisan daun. Di sana irisan daunnya rasanya asam, refreshing gitu kan. Ya ini ada katanya biasa buat sampade pakai ini, gulai otak pakai ini gitu. Oh buat apa ya? Kayak dan ini pohon apa? Nggak tahu pohon itu. Gue lupa bahasa asli sananya apa. Tapi gue cari di Google gitu kan sama orangnya. Ternyata daun mangkokan cuy. Daun mangkokan
yang biasanya cuma jadi tanaman hias kalau di sini daun mangkokan yang cari yang muda digulung diiris kayak di sifonat gitu. Oh iya. Dan itu bikin balance. Gila gue baru ya itu belajar baru. Iya kan? Gue nggak tahu itu bisa dimasak, dikonsumsi. Yang nggak bisa lo dapet di Google. Nggak mungkin di Google. Nggak mungkin di Google. Kalaupun lo tahu tapi lo nggak bisa tahu rasanya. Iya, masa lu cobain makanan kan? lu bekas pestisida, ya kan bekas pupuk, ya gitu segala macam. Ya itu trip yang sangat menarik sih. Jadi emang ya betul kalau mau belajar makanan Indo yang asli ya ke daerahnya. Gitu. Oke, nah ini di depan kita ada beberapa makanan yang konsepnya itu natif. Jadi hampir tidak ada influence dari budaya luar. Dari zaman dulu banget ini, apa bro, ikan asin sama urap, ya kan? Kenapa? Oke, jadi sering banget orang nanya ke gue atau di podcast kita sebelumnya tentang produk-produk yang tanpa hasil influence. Nah, jadi tanpa budaya asing, Indonesia itu juga udah kaya gitu loh kuliner, terutama. Gue akan kasih contoh simpel sebenarnya sih. Ini 0,1%-nya ya contohnya, urap. Urap ini gue bikin bumbu putihnya itu sebenarnya dari gak ada bawang putih yang didatangkan dari Tionghoa, gak ada. Jadi ini cuman kencur, bawang merah, ya, sama garam, ya. Gurih dan manisnya dapat dari kelapanya, kelapa sangrainya yang gue bikin serundeng dulu, ya. Oh jadi urapnya pakai serundeng ini, serundeng sangrai. Iya, kelapanya gue sangrai dengan bumbunya itu. Nah, bumbu yang tadi itu bawang merah kencur itu udah ada di prasasti Batu Pura yang ada di Bali, gitu. Jadi sebelum prasastinya itu sebelum orang-orang Tionghoa menginjakkan kaki di Indonesia, gitu. Kangkung. Oke. Sayurannya ini, ya udah gurih, gitu loh. Sayurannya ini. Ya, bagi orang Jawa ya, itu urap itu nggak sekedar makanan, gitu. Karena ada filosofinya. Sudah pasti, karena ada Chef Wira yang jelasin. Karena orang Jawa itu urap urip urup. Hidup itu harus bisa, gue pernah cerita, hidup itu lo harus bisa menerangi, hidup itu lo harus bisa percaya dan menerangi yang lain. Betul. Nah, urap ini ialah konsep bagaimana cara menjelaskannya, gitu loh. Menjelaskannya ya lewat ini, salah satu bahasa rupa bentuk kita itu yang biar cepat masuk ajarannya lewat makanan. Contoh kayak di sini itu sebenarnya ada toge. Toge itu kan dari kacang terus lo berkembang, artinya tumbuh dan berkembang. Ada bayam yang ini bayam tuh. Ada bayam juga, yang artinya itu mereka mengartikannya sebagai hidup itu lo harus adem, ayem. Gitu, nggak usah neko-neko, nggak usah aneh-aneh. Nah, toge itu kan tadi gue bilang hidup tuh lo harus bisa bertumbuh, berkembang, jangan stagnan gitu loh. Nah, terus ada kangkung atau jinakung, gitu loh. Artinya itu mengayomi hidup tuh lo jangan mikirin diri lo sendiri, lo harus bisa mengayomi yang lain gitu loh. Kelapa. Terus ada kacang panjang. Kacang panjang tuh lo harus berpikir. Berpikirnya ke depannya itu gimana, hidup tuh lo melihat ke depannya gimana gitu loh. Nah, ada bawang merah tuh salah satu, ada istilahnya orang Jawa tuh pala kependem buah-buah yang ada di tanah, ya. Terus sama kencur. Ya, gitu akar-akaran gitu ya. Nah, kalau kelapa itu luas, bentuk bahasanya kelapa itu luas. Gue ingat lo bilang kekosongan. Ada juga karena ruang kelapa itunya gitu loh. Nah, pikiran lu. Urapnya itu, bumbu urapnya itu, ya kelapa. Nah itu urap. Nah, urap itu si bumbu kelapanya ini, bukan si sayurannya gitu loh. Jadi urap urup itu sebenarnya melambangkan si. Iya, gimana caranya lu hidup itu bisa mengayomi, menghidupi sekitar lo, gitu. Ya ajarannya ya seperti ini. Oke, gitu. Jadi ini dari zaman bahla udah ada, no? Mungkin sebelum Masehi kali, sebelum agama-agama pendatang gitu udah ada.
mungkin makanan ini gitu ya. Gitu. Cuman kan makanan itu berevolusi ketika ada bawang putih. Oh iya jadi nikmat nih. Iya. Di beberapa daerah ketika ada yang pakai cabai merah gitu loh, jadi urap merah. Terus ada yang pakai. Ya mayoritas gue lihat pakai bumbu merah. Iya, ada yang bumbu merah gitu loh. Udah terinfluence banyak banget sehingga. Tapi buat gue itu nggak jadi masalah gitu. Iya. Nah, yang kedua itu ada gereh. Ya. Ambilin tuh kertas yang untuk kasih gue tadi tuh. Nah ini gue bawa catatannya buat Ray. Oke, nih guys. Gue baca dulu nih guys ya. Oke, ini ikan asin dan dendeng. Tentang biasa Wira. Ini dari buku namanya Pasar di Jawa Masa Mataram Kuna. Pertama ikan asin ya. Iya. Ikan asin. Pada prasasti-prasasti itu, ini banyak prasasti Taji, Pangguluman, Sangguruan, Parada, dan Rukam. Ini 829 Saka, 907 Masehi, dan seterusnya. Sejarawan. Ya, pasar di Jawa masa Mataram Kuna. Pada prasasti-prasasti itu tertulis asin-asin dan dain kakap. Ikan asin kakap. Hadiwas, bilunglung, hala-hala, layar-layar, dan kawan. Itu kayak jenis ikan. Ya? Hewan air lainnya dijumpai dengan istilah hurang atau udang. Terus ada tulisan dendeng. Untuk ikan yang diasinkan atau dikeringkan istilahnya grih dalam kurung ikan asin atau gereh dalam bahasa Jawa. Dan dendain dalam kurung dendeng. Ikan yang dikeringkan. Arkeolog Titi Surti Nastiti dalam Pasar di Jawa menjelaskan dalam prasasti ada 2 macam dendeng, yaitu ikan yang dikeringkan dengan rasa asin atau rasa tawar. Oke, jadi awalnya dendeng itu sebutan untuk ikan yang dikeringkan, betul, bukan daging. Bukan. Oke, awalnya. Jadi ini lu bawa ikan yang asin sama ikan yang... Ini asin kan yang gereh, nah ini yang dendeng. Yang tawar? Ya ini sih udah gue modif. Oke. Udah gue modif. Ini kan asin yang kapas itu bukan sih yang biasa dibeladuk kan? Iya, biasa dibeladuk. Jadi... sekarang salah satu jenis contohnya kekayaan negeri ini, ya lewat makanan ini, ya jadi jangan berpikir oh ini influence dari A, B, C, D, gitu. Ketika diteliti, ternyata ada ikan asin ya, bahkan ya kalau dibilang ikan asin makanan orang menengah ke bawah udah salah, harganya aja. Mahal banget. Harganya aja udah mahal banget gitu. Lagi jambal tuh. Jambal mahal banget. Iya. Udah parah gitu loh. Jadi selalu bertanya, sebenarnya gue bawa ini untuk ngejawab pertanyaan itu, ada nggak sih produk Indonesia yang asli tanpa sebenarnya banyak. Gue bilang tadi ini 0,1%-nya aja gitu loh. Gitu. Cuman kalau dibawa semuanya nanti kehabisan durasinya. Oke. Nah terus abis dari di Paris, terus lu sempat ke Malai juga. Jadi betul. Mana dulu sih? Malai dulu. Di Malai juga konsepnya sama tentang native itu. Di Malai itu gue dapat undangan untuk ngobrolin tentang sustainable Indonesia ASEAN Sustainable Heritage Food dan Packaging. Sustainable heritage food yang seperti tadi. Oke, heritage food itu yang biasa lah ya kan warisan ini. Tapi yang sustainable. Jadi yang sustainable itu contoh kecilnya. Ini gue di sini bawa besek. Oke. Ya, ini besek. Kan orang Indonesia tahu besek. Betul. Besek ini kan dari bambu ya, dari bambu. Nah, contohnya dari bambu itu nggak hanya packaging, tapi kita makan rebungnya juga. Oke. Ya. Nah, yang kedua daunnya buat bungkus bacang. Nah, kan bisa juga. Terus kayak daun pisang. Iya. Nih, daun pisang. Terus Jerman tahun 2021 bikin inovasi yang menurut gue sarkastik ya menurut gue ya. Kenapa? Dia bikin plate dari daun pisang, dari daun. Buat yang belum tahu guys, 2021 kemarin ada inovasi baru yang menggelegar lah di dunia teknologi dan environmentally friendly product. Di mana salah satu company dari Jerman itu bikin piring yang dibuat dari daun dan kebanyakan daun pisang. Nah itu kayak wah inovasi
banget dah gitu kan. Oh ini bisa jadi solusi pengganti plastik. Betul. Ya, tapi di mana kita orang Indonesia dan banyak negara Asia khususnya, ya piring plate dari daun pisang mah udah. Itu kita kalau orang Jawa nyebutnya pincuk, itu udah dari zaman dulu yang ngebuat kayak gini ya. Terus kayak orang Jerman kan belum bikin yang kayak kita dari rotan. Orang Jerman kan belum bikin dari kita. Iya, kita udah inovasi, udah bikin. Kita gak usah ke Jerman. Jerman yang ke Indonesia seharusnya. Rotan udah kita bikin. Kita punya piring dari kayu dan rotan, udah Indonesia banyak. Tuh apa aja gitu gitu. Cuman yang kemarin sedikit jadi problematika ya. Gue bilangnya problematikanya ketika kitanya ini belum siap. Kitanya ini belum siap dalam artian ketersediaan bahan pangan ini terbatas. Bahan untuk membuat ini packaging itu masih terbatas kan. Masih sih. Satu contoh, kalau kita ke minimarket, kita dituntut untuk membawa bag sendiri, ya, dengan reason mengurangi sampah plastik. Iya. Bukannya gue kontra terhadap hal-hal zero plastik itu, bukan gitu loh, bagus sih. Cuman lucu aja yang dipajang yang plastik juga. Iya. Lalu juga bisa bayar kan, beli 2.000. Iya kan gitu. Kalau kantong plastik. Nah, berarti kan kitanya belum siap. Kita sebagai konsumen dituntut untuk zero plastik. Tapi sedangkan produsen belum ya, gitu loh. Dan kalaupun produsen itu harus melakukan zero plastik, berapa banyak lahan hijau yang diperlukan untuk satu buah brand? Betul juga sih, nggak pernah mikir sampai ke situ. Contoh misalnya kalau mau si besek ini, ya perlu berapa hektar, berapa ribu hektar pohon bambu, betul, hutan bambu yang harus sustainable buat satu perusahaan doang. Iya. Belum lagi misalnya produk mie instan mau diganti itunya jadi bambu. Iya. Perlu berapa juta? Kan nggak mungkin 1 hektar ini untuk mie instan rasa soto, ini untuk mie instan apa, ini mie instan apa. Padahal masih satu brand tuh. Iya. Ya problemnya juga plastik kan very convenient kan. Betul. Dan juga jadi tahan lama. Kebanyakan problemnya nih gue dari user nih, waktu dulu buka restoran Indo, pengen kayak packagingnya eco-friendly deh. Betul. Dimana ada waktu itu gue lupa brandnya, plastik yang terbuat dari singkong, nanas, biodegradable takeaway box sama takeaway bag. Betul. Problemnya pertama kalau misalnya mau makanan kuah di takeaway, itu kagak bisa karena itu kalau basah dia hancur, biodegradable. That's the thing of biodegradable kan. Iya. Kena air ya lama-lama hanyut larut gitu kan. Iya, ya kalau hujan bagaimana takeaway? Nah itu problem yang harus di face sih gitu. Bagus ada itu tapi masih awal banget. Jadi kayak harus ada teknologi lagi yang lebih mungkin. Jadi kalau kita ngomongin kayak paper plate gitu atau paper apapun. Paper cup yang buat kopi atau gitu, apa. Kopi gitu. Yang kita lihat bahan bakunya dulu. Ada enggak? Banyak atau enggak? Sedangkan pembangunan di Indonesia kayak nggak bisa ngeliat lahan hijau dikit, tebang, lahan hijau dikit bikin ini. Iya kecuali kalau ada duitnya mungkin nanti. Nah, kan kita juga maksudnya harus balance. Jadi kalau orang Jawa dulu bilangnya kalau mau ngambil ya lu harus nanam. Jadi nanamnya dulu yang harus dimasifin. Gitu loh. Ya sulit sih ya, karena ya namanya industri. Kalau menurut gua, kalau solusinya rotan ini yang dari bahan naturally direct, sulit. Lu perlu lahan berapa lama? Iya kan? Lu harus ada satu kota kali dikorbanin buat perkebunan pisang, perkebunan rotan, perkebunan bambu. Tapi kalau lu pakai yang diproduksi mungkin bisa. Kayak gua kasih contoh deh. Ada company di India namanya Edible Pro, itu dia bikin, nanti kita kasih tunjuk guys, buat yang itu di YouTube, kalau dengerin di Spotify, biar tahu bentuknya, itu bikin sendok, garpu, teaspoon, soup spoon, segala macam, sampai duck spoon Chinese, itu dari tepung hama air. Di India ada satu tepung namanya millet, yang biasa buat bikin roti, yang keras-keras tuh, jadi itu tepung tuh keras banget. Tapi
kalau lu pakai itu, jadi kayak biskuit gitu bentuknya sendok. Tapi kan sekali makan, either lu makan berkuah, makanan kan basah. Betul. Lama-lama basah kan, terus lu masukin ke mulut, kena air liur basah. Lama-lama jadi lembek. Tapi karena keras, jadi cukuplah buat lu makan sekali. Habis itu bisa dimakan juga. Nah mungkin solusinya harus lebih teknologi ke sana, nggak bisa langsung dari daunnya. Ngerti Iya. gak maksud gua? Harus dari bikinan, jadi bisa dibikin di pabrikan. Gitu. Nah terus kalau di India juga, ini buat paper cup buat yang belum tahu kali. Gua waktu itu gue ke India, ini gue sampai bawa pulang karena menurut gue ini really smart. Di beberapa kota di India dia tuh ada zero plastic movement juga, khususnya dalam industri makanan karena kan orangnya banyak banget, yang take away banyak banget, jauh lebih banyak India daripada orang di Indo kan. Terus dia yang ini yang menarik, ini nih. Ini tuh kayak pot bunga terakota. Jadi ini pengganti plastik cup. Ini. Buat chai ya? Buat chai nih. Buat chai yang kecil nih di sepedaan. Ini yang kecil. Gue sampai bawa pulang. Jadi dikasih ini gue lucu banget ya. Terus gue tanya ini apa? Kenapa pakai ini? Oh ini mulai dari berapa tahun yang lalu nggak boleh lagi pakai plastik cup. Jadi di sini ya kalau udah tinggal buang. Ini kan bisa dibikin lagi kan kayak batu bata gitu kan. Bisa dibikin lagi. Kalau ini buat minuman India lassi. Yang pakai yogurt. Gitu. Ya kan terus dikasih sendok yang dari kayu itu. Ini smart. Ini dibuang-buang aja. Bakal larut sendiri dan bisa didaur ulang lagi. I think this is really smart. Kalau kotor. Ya enggak kan baru beli gitu. Diproses lagi gitu. Ini really nice. Kalau ini ya udah rada buluk karena gue bawa dari India kemarin. Iya. Maksudnya sekali pakai. Yang jadi masalah kalau sekali pakai berarti kan perputaran bahan bakunya harus lebih kenceng dong. Ya dibutuhin banyak. Kayak kita logikanya kalau di restoran kan kalau yang piring kita bisa pakai berulang-ulang. Plastik wrap. Kalau itu kan buset plastik wrap atau kayak gini sekali buang. Gak bisa kan kita ini simpan lagi buat besok customer atau ini gue dapat habis take away. Besok gue mau ngasih apa gitu kan udah pasti bau atau apa gitu kan. Udah pasti itu. Nah permasalahannya kan yang menjadi PR ASEAN itu bahan bakunya. Jadi kalau misalnya solusinya udah ada gimana supaya bisa sustain produksinya. Betul. Soalnya kalau gak sustain ya akhirnya jadi ini rotan bisa jadi 100.000 ntar satunya mahal. Iya. Kalau dibutuhin. Iya. Ya hancurnya ya kayak karena kita juga sih. Karena pembangunannya juga masif juga gitu loh. Jadi ketika ya kalau kita mau maju ya harus ada yang dikorbankan ya. Tapi yang kita korbankan itu banyak. Tapi good udah mulai didiskusikan good sih. Iya. Maksudnya gue. Dan lucunya tau gak lo? Satu negara yang gak ikut. Singapura. Singapura gak ikut. Gue gak tahu ya Singapura karena dia gak punya sustainability packaging atau dia gak punya heritage foodnya karena dia kan. Iya negara relatifly baru dibanding itu budayanya. Relatifly baru dengan beberapa Michelin yang ada di Singapura tidak bisa membuat Singapura tentang heritage food gitu yang ada. Iya mungkin ya kan Singapura terkenal karena dari zaman dulu terbentuknya kan gara-gara ya jadi tempat perkumpulan kan, jalur perdagangan di mana ada India, China, peranakan, Malay segala macam ngumpul di sana jadilah makanan Singapura gitu. Iya, gitu loh. Jadi itu yang unik gitu loh. Cuma satu negara yang nggak punya identitas menurut gue ya. Gak punya identitas gitu loh. Ya karena kan campuran mana-mana. Punya identitas tapi baru aja Chef Wira. Gimana lu? Tapi good lah kalau misalnya udah mulai didiskusikan tentang sustainability. Karena jujur aja, ya gue sih sedih sih kalau lihat gue lihat di Instagram sungai laut gitu kayak pantai penuh sampah. Sedih juga liatnya dan sebagai tukang masak itu part of the problem bukan dari plastik doang tapi food waste segala macam kan ya emang banyak banget jujur aja gitu. Makanannya banyak banget. Makanya sebenarnya dari zaman dulu yang namanya sustainability itu udah dilakukan sama nenek moyang. Jadi kayak kalau dari adat Sunda tuh itu
Salah satu masih ada sekarang, banyak yang masih kayak gitu di Kasepuhan itu masih banyak. Itu yang dia tidak pakai alat atau obat apa-apa untuk. Boleh itu gak ceritain dulu Kasepuhan itu apa? Kasepuhan itu kayak suatu desa atau satu area lah ya. Area gitu ya. Yang bisa dibilang masih memegang adat atau adat istiadat. Ideologinya tetap khusus ditahan dan tidak berkompromi biasanya. Dia menambahkan boleh tentang kebudayaan, tapi mengurangi, merubah tidak. Rootsnya nggak boleh. Nggak boleh. Jadi contoh kayak Cipta Gelar atau Sinar Resmi. Resmi. Itu keren banget itu Cipta Gelar. Atau Cipta Gelar atau Sinar Resmi. Itu dia tidak menambahkan pestisida terhadap padi. Jadi padi biarin aja. Mau dia setahun cuman kita panen setahun sekali atau setahun, biarkan dia matang dengan tidak ada pemaksaan. Gue pengen banget loh ke sana. Nah, sambil menunggu itu padi panen, yang kita makan yang bukan padi. Jadi kita makan selain nasi gitu loh. Ya, seasonal. Iya, seasonal konsep musim. Betul. Nah, zero waste-nya pun masih diterapkan kan orang Indonesia. Jadi ketika kita panen nasi, makan nasi, masih ada nasi sisa, ya. Gitu. Jadi konsepnya gini, ada salah satu sejarah yang sering banget gue letukin. Jadi gini, konsepnya itu panen kita dapat nasi. Iya. Ya. Nasinya ini mau dijadiin bekal, ya. Nasinya itu dibungkus pakai daun pisang. Ya. Orang Sunda menyebutnya nasi timbel. Iya. Nasi yang nasi bekal yang dibungkus daun pisang itu untuk para petani. Favorit gue, baunya jadi sedap banget dibungkus daun pisang. Bungkus daun pisang tuh kan. Nah, itu daun pisang. Ini nasi karena dia sangat menghormati nasi, susah banget. Ya. Nasi masih ada sisa. Ya. Karena masih ditimbal, dibakar. Makanya kita punya budaya nasi bakar. Jadi kalau nasi bakar yang masih sisa, besok paginya kita bikin nasi goreng. Jadi zero waste-nya itu udah diterapkan oleh orang Sunda dari zaman dulu. Kalau enggak rengginang, dijemur. Nasi sisa dijemur, digoreng jadi rengginang. Makanya bukan masakan, jadi konsep zero waste itu orang zaman dulu udah menerapkan sebelum kita punya istilah zero waste. Nah, itulah kenapa saya kira di sini. Kadang karena kita harus belajar tentang masa lalu dan sejarah biar supaya tahu kan. Oh, ternyata kita udah lakuin ini. Ya siapa tahu bisa mengaplikasikannya. Jadi dari nasi ini muncul timbel, muncul nasi bakar hingga nasi goreng. Tuh rentetannya. Jadi nggak terpaku sama nasi gitu loh. Sustainable udah dipakai, kayak sustainable packaging. Kita udah ada semua ini, pincuk, terus yang kalau kita lemper, terus tadi kita bahas lemang ya kan. Tinggal di packaging mungkin secara modern dan yang bisa sustain produknya. Ya itu buat kalau ada yang dengerin sih ya, mungkin dari food tech atau product designer kali ya. Jangan suruh tukang masak mikirin gimana ya. Gue bingung sih. Harus sebanyak apa tuh kebun pisang seluas apa tuh ya. Ya itu yang harus dipikirkan, enggak cuman kalau kita cuman masak gitu ya, berarti cuman masalah kita semua sih. Bukan masalah A, B, C, ini udah masalah kita semua problemnya gitu. Betul. Itu Cipta Gelar, lu pernah ke sana? Pernah. Ya, gue pengen banget. Apa kenal sama siapa Mas Yoyo tuh itu? Ya kenal kan berapa kali say hi, cuma ngobrol gitu. Jadi ya gue tahu dari Instagram guys, waktu itu gue lagi lihat-lihat explore biasa, terus ada Kasepuhan Cipta Gelar di mana kayak komit padinya dan nanam padi tanpa ada tanpa ada pestisida, semuanya organik. Tapi mereka nggak bilang organik ya, mereka bener-bener budayanya nggak pakai apa-apa, mau manen juga nggak boleh sembarangan, ada upacaranya gitu. Keren banget sih, dan gak terlalu jauh itu ya? Enggak, jadi karena gini, karena di Banten? Apa di mana gitu? Adatnya mereka itu ibu bumi, makanya ada istilah ibu pertiwi. Jadi
tanpa adanya padi, tanpa adanya bumi gitu loh, kita nggak bakal ada. Jadi mereka tuh punya dongeng gitu. Dongengnya itu matahari menyinari bumi. Bumi ini namanya Dewi Uma. Matahari ini namanya Guru Agung Batara Guru. Ketika matahari menyinari bumi, maka lempengan bumi akan naik, terbentuklah sebuah gunung. Di gunung ini keluar lahar, meletus, jebret. Nah, dari batu lahar ini jadilah tanah. Tanah itu karena semua manusia diciptakan dari tanah. Iya. Ya kan? Jadi begitu mereka sangat menghormati yang namanya Dewi Uma atau Ibu Bumi itu atau Ibu Pertiwi. Jadi maka mereka sampai ada istilah ibu masyarakat agraris. Iya, agraris tuh ya berarti ya, yang bercocok tanam semua. Maka sampai ada salah satu kasepuhan, gue lupa ya, antara Sinar Resmi atau Cipta Gelar, siapa yang menjual beras sama saja seperti menjual ibumu atau seperti membunuh. Oh iya itu, gue pernah dengar tuh, gue pernah dengar ada istilah orang itu. yang menjual beras, lu kasih boleh, tapi lu jual nggak boleh. Nggak boleh. Wow. Gitu loh, lu kasih ya udah amannya kasih. Ya lu makan di sini gitu loh, gitu, dan makan secukupnya, sisanya simpen. Wow. Gitu. Kesana yuk. Menarik banget. Iya. Jadi mereka sangat mensakralkan yang namanya bumi, sehingga ketika lu campur dengan obat-obatan itu udah nggak, apalagi padi ya, gitu loh, yang mereka hormati banget. Ya. Iya sama lah, kalau di Indonesia gue dari kecil kan diajarin jangan makan nasi tuh sampai habis, ntar nasinya nangis. Ya kan, kalau di Eropa ya nggak boleh buang roti, makanya banyak turunan roti tuh banyak supaya nggak kebuang kan. Iya. Kalau di Indonesia ya nasi, gitu, seperti yang tadi lu bilang. Jadi konsep itu sebenarnya bagaimana, jangan dilihat itu mitosnya, itu dongengnya, itu cuma dongeng, tapi gimana mereka melestarikan padi itu yang dilihat. Itu tata caranya, tanpa pestisida. Kita harus nunggu dan kita nggak tergantung sama beras, makan ke yang lain. Itu yang poin pentingnya itu di situ. Yep. Gitu, itu sih. Itu abis ini ngomongin apa? Revolusi putih. Gara-gara ngomongin nasi. Nanti kepancing gua. Oke, guys, itu dia dari Wira, pengetahuan tentang Indonesian Heritage Cuisine, dan juga kita ngobrol-ngobrol sustainability packaging. Hopefully yang dengar bisa sharing juga sama kita, komen di bawah dan DM kita boleh kalau misalnya mungkin ada solusinya. Kita di sini hanya menginformasikan. Karena kita praktisi kuliner, ya kan, emang problem sih, tapi siapa tahu ide kalian lebih brilian, ya kan? Yes, dan jangan terlalu amazed kayak piring dari daun dari Jerman. Ya pohonnya yang di mana dulu gitu kan. Kalau pohonnya nanti piring dari daun dibikinnya di Eropa, pohonnya harus dari Indonesia, kan sama aja nggak sustainable. Harus ditransport naik pesawat, ya kan? Kayak gini, jadi kita suka amazed dengan masakan Eropa, gitu ya. Padahal orang Eropa dapat rempahnya dari dulu dari Indonesia. Iya. Gitu. Iya. Next kita ngomongin itu sih. Gue juga baru belajar buku di mana kayak pada zaman dulu ya, karena yang tadi lu bilang harga rempah tuh mahal, harus didatengin dari negara-negara seperti Indonesia. Ya zaman dulu makanan kalau orang-orang kaya tuh manis bro, karena dia pengen buktiin nih gue bisa beli gula nih. Jadi main course tuh manis. Gitu. Zaman dulu ya. Kan selalu bilang makanan Jawa itu manis, gitu loh. Terus beberapa sejarawan menulis bahwa karena pabrik tebu itu masif pada saat Belanda. Iya banyak, gue pernah datang ada satu yang jadi food court gede banget malah. Yang gue jadi pertanyaan itu, ya, dan ini dibantahkan oleh beberapa budayawan, gitu. Karena masakan Jawa, ya nggak usah Jawa deh, unsur taste paling cepat atau rasa itu paling cepat itu manis ketimbang asin. Maksudnya apa paling cepat?
memberi rasa masakan manis itu paling cepat. Tinggal lo belah kelapa airnya. Daripada Gitu. lo bikin garam dulu. Daripada lo ini ngeringin dulu air laut, garam gitu ya. Kalau manis gitu ya, kan tinggal lo belah kelapa, makanya ada gula Jawa, ada gula aren, gula merah yang ketika air kelapa dipanaskan seperti bikin bacem atau gudeg gitu ya. Itu lahirnya lebih dulu daripada industri Belanda, industri tebu Belanda, dan rasanya manis. Iya. Jadi banyak makanan Indonesia, kue-kue, mostly kue Indonesia, pastry-nya Indonesia itu gue pelajarin, itu cuman kelapa sama beras. Iya betul. Kelapa tuh ya kelapa kayak gula kelapa kayak gitu ya. Iya jarang pakai gula pasir. Iya. Kecuali kalau udah seperti yang ada influence-nya. Iya. Yang kayak misalnya lapis legit ya udah itu influence dari luar obviously, baru pakai gula. Itu aja. Telur aja jarang sih. Enggak ada malahan gitu loh. Ketika orang Belanda datang malahan. Ketika orang Cina datang enggak ada. Gitu. Jadi cuman bertakotik di 3 bahan itu aja. Ininya sedikitin jadi kue ini jadi kue. Jajanan pasar lah ya. Iya, gitu. Yap. Itu juga menarik tuh. Oke guys, seperti biasa kalau dilanjutin bisa sampai malam. Jadi kita akan langsung masuk ke Q&A untuk Chef Wira. Thank you buat pertanyaannya semuanya. Keep them coming. Yang paling oke nanti kita akan pilih. Tapi dari beberapa pertanyaan bagus-bagus, itu udah ada yang dijawab sama Chef Wira di Instagram. Lu konsepnya itu lu jawab di sini biar orang nonton. Dijawab di Instagram, dijelasin panjang lebar. Maaf ya, pancing. Oke, pertama dari Kodridio. Ada gak sih makanan daerah Indonesia yang sudah punah sepengetahuan lu? Kalau iya apa dan dari daerah mana? Yang udah punah, udah gak ada mungkin kecuali di tempat asalnya. Ya kalau udah punah berarti udah gak ada ya. Kecuali di tempat asalnya kali. Kalau udah bener-bener punah ya udah gak ada dong. Kalau itu gue kurang menjelajah ya, gue bilang gue kurang menjelajah. Kemungkinan banyak sih Ray, sebenarnya banyak karena ketersediaan bahan baku biasanya sih ya. Iya, kalau gitu gue nih kemarin podcast sama Uni Reno belum lama jelasin di daerah sulit air di Sumatera Barat ada biji galundi dimasak jadi ayam warnanya hitam kayak lebih hitam dari kluwak deh kalau makan pakai itu. Kalau rawon kan masih coklat tua sebenarnya. Ini bener-bener hitam dan ayam dimasak pakai itu. Oke. Biji galundi. Gua ambil contoh Betawi Jakarta ya. Ada nama makanannya itu usam-usam. Usam-usam. Oke, apa tuh? Ada usam-usam. Ada usam-usam itu bunga durian. Oke, banyak bunga durian, mungkin sebagian di Jakarta udah nggak ada, harusnya ngambil di luar Jakarta kayaknya. Nah, tapi bunga durian. Bunga durian tuh nama masakannya usam-usam karena memang warnanya tuh gak bagus deh, kusam gitu ya. Kusam. Gitu, orang ini kuah atau tumisan? Tumisan pokoknya dioseng atau ditumis gitu, tumis. Ada bau duriannya gak? Bunga enggak. Belum ada bau duriannya. Gitu loh. Terus sama itu udah gak ada sih kayaknya guys. Coba komen kalau ada kita samperin tempatnya kita bikin. Usam-usam gitu ya. Itu di tempatnya Chef Arif Tonggeng di Depok tuh mungkin. Kalau ada kita samperin guys, gue penasaran. Usam-usam sama jambrong. Jambrong. Iya, jambrong atau abong tuh. Orang Betawi bilangnya abong-abong, jadi ikan disuwir, ikan jambrong, ikan jambrong. Orang Betawi itu. Gua nggak tahu ikan jambrong tuh apa bro? Ikan jambrong. Apa ikan jambrong? Ya ikan jambrong ikan. Gue susah mendeskripsikan ikan kecil gitu ya. Biasa. Nah nama makanannya itu abong-abong. Ya. Terus kita mengenalnya abon, istilah abon. Ya, dari sono. Dari sono, karena ikannya itu dijemur, terus disuwir-suwir, terus ditumis. Itu makanan untuk bekal juga sih. Gitu loh, dikeringin ikannya. Kayak cakalang gitu dong berarti. Iya kayak cakalang gitu. Nah itu.
Nah, itu aja sih gambarannya itu Ya, salah satu contoh. Salah satu contoh. Kalau bunga durian aja gini, sama aja. Bunga durian juga masih ada di beberapa daerah gitu. Ya enggak ya orang tapi mendingan dijadiin duren toh. Iya. daripada dimasak bunganya. Gitu. Tapi bahannya itu masih ada kok. Dan lu belinya yang kayak sebal sekilo. Iya. Tapi di Jakarta bahannya ada, makanannya nggak ada tuh. Kan bahannya ada. Sekarang gini, ya yang lo pernah makan contohnya kayak sayur besan kan yang terubuk itu. Itu juga udah jarang banget sekarang. Iya kan? Kalau nggak kenal orang Betawi, nggak ada. Itu kan nggak usah jauh kita ke daerah yang ini. Di Jakarta aja juga masih banyak gitu loh. Ya mungkin sama saya Wira ntar kita diajak ke Setu Babakan. Amin. Buat itu makanan makan Betawi ya guys. Ya itu salah satu contohnya. Pertanyaan kedua, O_Okif. Chef mohon izin bertanya, mungkin pertanyaannya nih, saya agak nyeleneh tapi kenapa lontong hanya ada di dalam tradisi orang Sumatera atau Jawa? Apakah ternyata ada lontong di pulau lain, tapi kurang terekspos, dan apa fungsi lontong pada zaman kuno? Terima kasih. Lontong. Di luar Jawa sama Sumatera, nggak ada lontong? Ketupat sih ada. Gitu. Ketupat ada. Ya. Kan lontong itu salah satu media penyebaran agama ya. Media penyebaran agama sebenarnya ya pada saat itu jenis-jenis rice cake itu kan ketupat udah lahir lebih dulu daripada lontong gitu kan. Cuman lontong itu disimbolkan oleh salah satu wali kan hatinya kosong, olone jadi kotong gitu loh. Hatinya jadi kosong gitu loh. Jadi cara satu wali menyebarkan agama melalui Wali Songo, menyebarkan agama Islam melalui makanan ya salah satunya yang ketupat dan lontong. Betul, yang masif itu kenapa masifnya itu di Sumatera dan di Jawa gitu ya. Karena pada saat itu ya penyebaran Majapahit itu sekitar abad ke-15 itu yang paling dekat dengan Wali Songo itu Kerajaan Majapahit dan itu memang dia ada misi Sumpah Palapa yang paling besar itu juga salah satunya penaklukan Sumatera gitu loh dan yang paling berpengaruh ya gitu loh. Iya. Makanya sampai sekarang tradisinya itu masih kental, masih gitu kelihatan. Oke. Lanjut. Oma Daja _ Chef, kenapa masakan orang Jawa sama Sunda lumayan jauh rasanya? Padahal dari suku Sunda ke suku Jawa nggak jauh jaraknya. Yang membedakan suatu masakan itu biasanya letak geografisnya. Nggak usah Jawanya juga Jawa mana dulu. Kita nggak bisa bilang Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Karena yang mempengaruhi itu kan letak geografis. Seperti podcastnya Chef Bara, namanya kan geografis itu indikasi geografis. Betul, geografis. Mempengaruhi makanan itu ada, makanannya gimana karena bahannya yang ada di sana. Bahannya yang ada di sana dan contohnya kayak sayur asam, Betawi itu sayur asam dia punya 3. Punya pesisir yang rada kuning. Ya. Belum pernah lihat. Punya tengah, ya, yang isinya ada tetelan, gitu. Belum pernah lihat juga gua. Sama yang Betawi Sunda yang pakai cabai merah, yang rada merah. Ya itu. Gitu. Nah, mereka pakai cabai ya karena mereka dataran tinggi, Sunda perlu sesuatu yang hangat, jadi sayur asamnya mempengaruhi. Gitu loh. Jadi makanan itu nggak usah Jawa sama Sunda, gitu loh. Walaupun berdempetan. Iya. Ya Jawa Timur dekat sama Bali makanannya beda jauh. Beda jauh. Iya. Gitu loh. Jadi letak geografis yang mempengaruhi suatu perbedaan makanan. Sama kemarin di Padang juga di Payakumbuh dijelasin ya ini rendang yang style sini beda jauh ya sama rendang yang dekat pesisir gitu loh. Karena di pesisir dari zaman dulu udah ada pertukaran rempah banyak banget yang di gunung gitu yang di dataran tinggi tetap tradisional. Betul. Gitu, tidak menggunakan terlalu banyak rempah gitu katanya. Itu kayak saran buat lo nih, coba lu kayak sate Padang, ya, itu aja ada 3 kategori sausnya, gagrak, nagari, gue lupa itu ada 3. Jadi kalau kita ke sate Padang itu ada 3 jenis saus tuh,
brandnya sama ya nasi. Jadi meskipun sama-sama satu Jawa. Iya satu ras gitu ya. Iya satu ras tuh nggak mesti manis, enggak sebenarnya. Itu aja. Oke, selanjutnya. @Franz Nico. Kapan hari sempat lihat di story-nya Chef Wira diskusi dengan Profesor Malaysia. Kalau nggak salah tentang nasi lemak dan sego gurih atau nasi uduk. Makanan sebagai hasil dari kebudayaan yang sah diperdebatkan asal-usul kepemilikannya. Deh. Topiknya menarik juga tuh. Karena biasanya pun menjadi headline di media seperti akun YouTube dengan topik food fight, origin cendol atau nasi lemak. Ya rebutan, biasa. Ya sebenarnya gini. Tapi kan tunggu, menurut gua, ya gua belum pernah ke Malaysia sampai sekarang. Tapi kayak emang, ya kita aja sebelahan gitu kan. Kita mirip lah, ada kemiripan pasti kan. Budayanya juga, bahasanya aja mirip. Yang gak heran, budaya makanannya aja mirip-mirip sedikit, ya kan. Terus buat yang kayak untuk mengakui asal usulnya dari mana, ya menurut gue sih kurang pentingnya itu. Kalau asal usul negara dari mana. Kayak kalau menurut gue itu tuh nggak usah diperdebatkan, gitu loh. Kenapa? Dulu ada beberapa kerajaan Malaysia yang sampai ke Indonesia, ada kerajaan Indonesia yang sampai ke Malaysia. Dan zaman dulu kan ya itu hanya bukan nggak disebut Malaysia atau Indonesia ya kan? Itu part of kerajaan gitu loh. Jadi gue selalu kalau ditanya masalah klaim ini lucu kalau menurut gue, karena kita itu kadang cuman anget-anget ayam, wah begini, tapi ntar yang diklaim rame. Begitu nggak ada yang klaim udah kelar. Gitu loh, kayak kita pernah bahas di podcast kita pertama tuh, Indonesia tuh kalau lupa ingatan. Latah. Iya latah. Lagi gitu diklaim, wah rame. Sekarang gini deh, gue ambil contoh, lo berbisnis, ya, bikin nasi uduk di Malaysia, ya, 2023. Nanti 2030 cucu lo, ya, itu nasi uduk maju tuh. Terus ya udah orang sekitar tetangganya cucu lo tuh ngeliat nasi uduk, udah ditiru nasi uduk sampai nasi uduk booming se Malaysia. Apakah yang disalahkan lo ke Malaysia? Lo ke Malaysia mencari pencarian atau ekonomi yang lebih baik gitu. Karena tidak punya skill apa-apa, gue cuma bisa masak. Gue dagang nasi uduk di Malaysia. Nanti keturunan lo taunya itu nasi uduk dari Malaysia. Iya, betul. Nah, itu lama-kelamaan ya jadi diakui karena emang udah jadi makanan bangsa misalnya gitu kan. Iya. Terus kalau itu udah diakuin, oke, nasi uduk punya Indonesia, terus kita mau ngapain sih? Pertanyaan gue itu. Oke, gue gak mau cendol dawet batik harus milik Indonesia. Jebret disahkan sama UNESCO, ini produk Indonesia. Besokannya kita ngapain? Pertanyaannya. Itu aja. Exactly. Iya, tapi ya next plan-nya apa? Kalau menurut gue penting, kayak misalnya indikasi geografis gitu. Makanya itu kan ya waktu itu Chef Bara ceritakan itu adalah aset kan, intellectual property. Ya kalau mau disahin silakan. Tapi make sure kalau udah disahin, ya do something about it gitu kan. Kayak misalnya lada putih, muntok. Emang lebih enak dari lada-lada. Itu sih menurut gue lebih wangi. Udah indikasi geografis. Ya tapi harganya jadi mahal. Kalau itu ya harganya mahal gitu kan. Nah itu kan berarti ada tujuannya nih kenapa lu masukin gitu, lu sahkan ya. Lu udah sahkan misalnya nasi uduk, cendol. Waktu itu yang ramai apalagi rendang, di Malaysia juga ada rendang gitu kan. Ya lebih dekat ke Sumatera juga. Tapi abis itu apa? Rendang, pisang goreng jadi favorit dunia. Nah. Terus mau diapain abis itu? Iya, lu ngapain abis itu? Exactly. Kok rendang Jawa sama rendang Palembang kok sama rendang Padang kok lu pada nggak berantem Padang sama Jawa? Iya, gua baru tahu rendang yang asli itu ya sejak gua ngobrol. Sebelumnya rendang di rumah gua merah berkuah. Dari zaman dulu nenek gua masak ya rendang itu gitu kan. Yang penting kan lu melestarikan si rendangnya itu yang penting. Gitu. Yes, exactly. Pertanyaan terakhir dari Gudit Yadit. Ada pembingungan. Chef, kalau di setiap agama, agama lagi mau ya. Kalau di setiap agama ada namanya kiamat.
Di dunia F&B ada gak kiamatnya? Ada. Apa? Lo bangkrut. Itu apa lagi? Kan di restoran lu bangkrut nih ya kan, kiamat kan. Kiamat kan artinya lu udah gak bisa ngapa-ngapain. Iya. Ya kan? Nih tiba-tiba buka restoran, buka warung urap. Kiamat Wir. Kenapa Re? Tutup restoran gue. Kenapa? Pandemi. Dia apa lagi? Kalau udah kiamat gak bisa ngapa-ngapain gitu. Gua banget tuh. Kita udah gak bisa ngapa-ngapain. Kenapa Re kiamat? Bangkrut cuy. Oh ya udah Re, sabar Re. Gitu. Kita udah gak bisa ngapa-ngapain kiamat. Exactly. Yang penting abis itu mau ngapain. Nah itu kan. Itu aja. Kan kalau kiamat udah jadi manjang gue. Iya tapi F&B mah selalu bertahan. Waktu pandemi malah booming buka-buka PO. Harga minyak naik, Chef Wira waktu itu discuss. Kita tetap bertahan. Tetap aja. Iya, gitu tetap loh. bertahan, selalu bertahan. Ada solusinya kalau F&B mah gak ada matinya. Oke, Wira, thank you banget. Siap. Seperti biasa untuk waktunya. Panjang. Semoga sukses. Salam. Nanti balik lagi kita ngomongin hal-hal yang lain. Thank you guys buat yang udah nonton dan yang udah dengerin podcast kita sama Chef Wira kali ini. Jangan lupa subscribe di YouTube dan juga di all podcast platform. Semuanya kita ada. Follow di Instagram Regency Radio dan juga di TikTok. Follow Instagramnya Chef Wira di Wira Hardiansyah 2.0. Wira Hardiansyah 2.0. DM komen kalau mau kalau komennya di gua. Kalau di Wira nggak bakal dibales komennya. Oke guys, thank you very much. Stay safe, stay healthy. We'll see you next time. Bye bye. Thank you. Siap. Oke.